Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat sekarang ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilafsin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman semuanya. Nah, adapun pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membuat tugas, yaitu hadis ketiga tentang hijrah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum itu, nama saya Lailan Nadroh dengan NIM 2214020032 dari kelas PBAC. Baik, saya akan membaca hadis yang ketiga, yakni hadis tentang hijrahnya Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Anas bin Malikin anna Abu Bakrin As-Siddiqa haddasahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahaduhum nazara ila qadamaihi absarna hatta qadamaihi faqala ya Abu Bakrin ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma, rawahul Bukhari wa Muslim wa Turmuzi wa Ahmad. Artinya, hadis dari Anas bin Malik dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, saya melihat kaki-kaki atau telapak kaki orang musyrik di atas kepala kita, sedangkan kita berada di dalam gua. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara mereka melihat kepada kedua kaki mereka, maka mereka akan melihat kita. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Bakar, jangan engkau mengira atau menduga bahwa kita di sini di dalam gua hanya berdua. Allah adalah yang ketiga di antara kita berdua. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Baik, saya telah membacakan hadis yang ketiga dan juga artinya. Selanjutnya saya akan membacakan
arti perkata dari hadis ini. Haddatsana Anas bin Malikin, menceritakan Anas bin Malik, anna Abu Bakrin As-Siddiq, bahwasanya dari Abu Bakar As-Siddiq, haddasahu, berkata, qala, dia berkata, nazartu, saya melihat, ila aqdami, kepada kaki-kaki atau telapak kaki, al-musyrikina, orang-orang musyrik, ala ru'usina, ala di atas, ru'usina di atas kepala kami, wa nahnu, dan kami, fil ghari, di dalam goa. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna, lau jikalau, anna, bahwasanya, ahaduhum, salah satu di antara mereka, nazara, melihat, ila, kepada, qodamaihi, melihat, qodamaihi, kaki mereka, absorna, mereka melihat kita, hatta qodamaihi, tahta qodamaihi, di bawah kakinya. Faqala ya Rasulullah, maka faqala ya Abu Bakrin, faqala ya Abu Bakrin, maka berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, ma zonnuka, ma, jangan, zonnuka, kamu berprasangka, bisnaini, dua, maksudnya kita berdua di sini. Allahu, Allah, salisuhuma, adalah yang ketiga di antara kita berdua. Hadis rawahul Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Selanjutnya adalah kandungan atau penjelasan dari hadis yang ketiga, yakni tentang hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan salah satu perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang kita kenal dengan sebutan hijrah. Ketika itu Nabi Muhammad hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Pada waktu itu peristiwa hijrah ini terjadi pada malam hari. Kita ketahui bahwa pada waktu itu rumah Rasulullah SAW sudah dikepung oleh orang-orang musyrik. Namun Allah, atas izin Allah, orang-orang musyrik ini merasa kantuk yang luar biasa, sehingga pada saat mereka tertidur dengan pulas, disitulah kesempatan Nabi Muhammad keluar. Sementara di dalam rumah Rasulullah, tepatnya di ranjang Rasulullah, sudah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itulah Rasulullah keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di perjalanan mereka bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik tadi. Di mana mereka bersembunyi? Yakni di Gua Sur. Nah, ketika mereka berada di dalam Gua Sur tadi, orang-orang musyrik ini terus berlalu lalang di sekitar gua. Mereka yakin bahwasanya Abu Bakar dan Rasulullah itu berada di dalam gua. Namun ketika mereka melihat gua tersebut sangat rapi. Rapinya itu maksudnya sarang laba-laba di situ masih baru, tidak terusik sama sekali. Begitu juga dengan sarang burung yang tetap berada di atas sarangnya, tidak terusik sama sekali. Nah, kalau kita logikakan, ketika orang memasuki gua, tentu sarang laba-laba ini akan hancur ketika dilalui.
namun atas izin Allah semuanya terjadi. Nah, sehingga membuat orang-orang musyrik ini merasa ragu lagi. Tidak mungkin Rasulullah ada di situ. Nah, pada hadis itu bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat kaki-kaki orang musyrik ada di atas kepala kita." Nah, apalagi kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat kepada salah satu kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Nah, datang kekhawatiran dan ketakutan di sini kepada Abu Bakar. Nah, apakah Abu Bakar itu takut akan keselamatan dirinya? Bukan. Yang dia takutkan adalah keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia takut Rasulullah itu, mereka itu akan tertangkap di dalam gua itu, sehingga mereka akan dibunuh, disiksa. Nah, yang Abu Bakar lebih takutkan adalah kepada Rasulullahnya, bukan kepada dirinya sendiri. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah berusaha menenangkan Abu Bakar. Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kamu mengira di gua ini hanya ada kita berdua. Sesungguhnya Allah adalah yang ketiga di antara kita berdua." Nah, Rasulullah berusaha menenangkan Abu Bakar. Jadi dalam hadis tersebut kita harus menyertakan Allah di dalam setiap kegiatan kita. Bahwasanya ketika kita berada di jalan yang benar, ketika kita berada di jalan yang lurus, Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah membiarkan kita berada di dalam berada di dalam kesusahan ataupun kesukaran. Tetapi sebaliknya Allah akan membantu kita. Karena di setiap perbuatan baik yang kita lakukan di jalan Allah, maka Allah selalu menyertai kita. Itulah kandungan hadis dari hadis yang ketiga tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, inti dari kandungan tersebut adalah jangan kita merasa takut, jangan kita merasa khawatir. Apabila yang kita lakukan adalah perbuatan baik, maka percayalah bahwa Allah selalu menyertai langkah kita. Bahwa Allah akan selalu membantu kita. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis yang ketiga ini. Yang pertama yaitu hadis ini menceritakan ataupun menjelaskan tentang materi pendidikan. Nah, materi pendidikan apa yang terdapat dalam hadis ini? Yakni adalah tentang akidah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang harus yakin bahwa ketika kita berada di jalan yang benar, maka ia pasti akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan ujian. Mulai dari yang ringan ataupun ujian yang berat sekalipun. Dan kita harus yakin Allah pasti menolong orang-orang yang beriman dan Allah akan selalu menyertainya. Nah, jadi seperti yang telah saya katakan di awal sebelumnya, bahwasanya Allah itu akan bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Jadi tadi nilai pendidikan yang pertama adalah tentang akidah, yakni keyakinan. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang metode pendidikan. Nah, metode pendidikan seperti apa yang dijelaskan dalam hadis ini? Nah, dalam hadis ini adalah metode partisipatif.
di mana Nabi mengajarkan keimanan kepada Abu Bakar, di mana Rasul langsung terlibat dalam kegiatan itu. Nabi menanamkan keyakinan kepada Abu Bakar bahwa kita tidak sendiri, melainkan ada Allah. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Allah akan membantu kita selagi kita berada di jalan yang benar atau jalan yang lurus. Nah, maksud di sini metode partisipatif adalah suatu partisipasi dari seorang murid bersama gurunya atau pendidiknya. Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis tadi, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar secara langsung, beliau juga langsung terlibat dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.